Apa saja pendapat dari keynote speakers yang hadir di acara Menara Syariah dan Insif University Symposium MSIUS 2024? Dengan adanya kawasan ini, menurut Bapak apa dampak positif untuk Badan Wakaf Indonesia, Pak? Jadi yang pertama tentu saya ingin menyampaikan selamat terlebih dulu. Dan terima kasih atas berdirinya satu pusat kegiatan sebagai melting point untuk berbagai aktivitas untuk mengembangkan ekonomi syariah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga bukan saja dampaknya terhadap badan wakaf, tetapi bagi masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya bagi umat Islam, tapi masyarakat secara keseluruhan, karena memang Islam itu rahmatan lil alamin, jadi untuk seluruh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu saya berharap hadirnya pusat atau center dari kegiatan ekonomi syariah ini paling tidak kita harapkan ada 3 hal. Yang satu sebagai melting point dari para pemikir. Para pemikir bisa berjumpa di tempat ini untuk saling berinteraksi, tukar gagasan, termasuk juga sharing experience dari masing-masing itu. Yang kedua, di sini juga bisa dijadikan sebagai showcase mana best practices ekonomi syariah yang telah tumbuh dengan baik. Dan yang ketiga, tentu apa proyek besar, gagasan besar yang bisa kita siapkan untuk mengembangkan ekonomi syariah ini sesuai dengan namanya Menara Syariah. Ya, untuk sekali lagi untuk bangsa dan negara serta masyarakat dunia. Kita ingin membangun suatu peradaban baru, peradaban yang luar biasa. Jadi sebagai pioneer ya Pak ya, untuk keuangan syariah ini ya Pak ya. Nah untuk pengaruhnya terhadap keekonomian syariah di Indonesia dengan adanya kawasan ini apa Pak? Saya kira kita harapkan hadirnya ini muncul terobosan-terobosan baru. Yang sekarang condong barangkali ada stagnasi di dalam pemikiran-pemikiran termasuk praktek-praktek ekonomi syariah. Dengan ngumpulnya tadi para pemikir, para praktisi dan seterusnya, itu ada terobosan-terobosan baru. Karena zaman terus berubah, semuanya berubah, maka perlu ada terobosan baru. Kalau enggak comply, enggak nyambung. Betul. Nah, disconnect antara apa yang kita miliki dengan apa yang sedang berkembang. Sehingga disitulah perlu pemikiran-pemikiran baru, ijtihad baru di dalam mencari terobosan baru. Jadi memperluas ilmunya juga ya Pak ya, untuk generasi muda juga yang mungkin ya Pak ya? Betul, karena sekarang kan kalau generasi kita saya ini kan generasi sudah asar. Tetapi ada generasi yang masih baru subuh, yaitu Gen Z dan seterusnya. Iya, betul, Pak. Maka mereka harus terlibat di dalam proses yang ada di sini. Jadi pertama ya, saya berharap banyak ya, Menara Syariah ini nanti akan melahirkan sesuatu yang besar di luar dugaan dan di luar prediksi banyak orang. Ya, kenapa? Karena pertama dari segi lokasinya, ini membuat kita itu bisa lebih berkonsentrasi, bebas daripada hiruk pikuk yang ada di kota di sana. Yang kedua juga saya bangga ya dengan sentuhan-sentuhan Pak Haryanto ini. Saya melihat apa yang disentuh oleh beliau itu tidak ada yang gagal. Coba lihat sistematis sekali ini membuat suatu perencanaan, dan saya bangga bahwa kita bisa mewujudkan Menara Syariah seperti ini dan tidak pernah kosong, jadi selalu aktif ya, memberikan tawaran-tawaran yang istimewa. Dan untuk keuangan syariah akan datang, ya saya ingin jelaskan bahwa keuangan syariah itu bukan hanya untuk umat Islam, keuangan syariah itu untuk bangsa Indonesia, keuangan syariah itu untuk for all ya kan. Tetapi itu kan ada suatu model yang lebih berkeadilan ya kan, karena tidak mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan subjektif ya. Nah ini yang kita kembangkan, ini sangat Indonesia. Nah kalau ini nanti bisa kita melahirkan pemikiran-pemikiran global di tempat ini, itulah harapan kita. Ya tentu kita berharap pengaruhnya akan semakin memperkuat positioning keuangan syariah Indonesia di level global. Karena kita berharap bahwa Menara Syariah ini bisa memfasilitasi ya beragam transaksi keuangan syariah di level global. Seperti contohnya misalnya penerbitan sukuk global. Jadi nanti kalau pemerintah Bangladesh misalnya atau pemerintah Afrika Selatan pengen menerbitkan sukuk global, nah itu bisa dilakukan di sini. Jadi memang ke depan ini harus betul-betul menjadi financial hub, termasuk juga nanti ini menjadi center yang bisa menarik arus dana investasi masuk ya ke Indonesia. Baik.
how do you think it also impacts like the young generation to knowing more about the Sharia economics? So as you know, financial inclusion is part and parcel of Sharia economy, and we are trying to link that with fintech. And today we are talking about Gen Z, millennials, and so on and so forth, and we understand that they don't understand the classical way of doing things. Rather than that, they want ease in everything they do, and through technology we can find them the adequate solutions they require. I see, and that's very interesting. Since it all relates to the young generation as well, do you think there's a big opportunity for INSIF University to open a branch in Indonesia, or more specifically in PIK 2? As you know, INSIF University is established by Bank Negara to give education on Islamic finance at a global level. And I don't think at this stage we need a branch to be set up, because right now we are in the world through our online education medium. So instead of a branch, I would say already we are in the global community, and even Indonesians, they could enroll in our programs and can study whether they are situated in Indonesia or elsewhere. They have the opportunity through our online educational courses. Already with the Menara Syariah Group, we are having collaboration. I think we are looking to have more collaborations. I think this is the first collaboration. We have a joint conference, and subsequently we'll be having more events. For example, the training for bank board of directors in terms of to understand the Sharia governance, the governance for Islamic financial institutions, and then we'll also be having our programs, academic programs, the master's program, the professional certificate programs here in this building. So since PIK 2 has the largest Islamic financial center in Southeast Asia, how do you think it affects the Sharia economics in both Malaysia and Indonesia? Okay, thank you very much. I mean, if you look at PIK 2, I think it's expanding, and they have a lot of new facilities. As you know, as we develop Islamic finance, we need to have all the various ecosystem to be put in place. One of the key things is, of course, the human capital and also the facilities that are associated with it. So PIK 2 is right into the center, and Indonesia is growing very well in the context of halal economy. As you know, every year when there is a study done, ranking of the country, Indonesia is really growing up. So we believe that this will enable PIK 2 to be the center, and they exist for that development. I see. So it widens the range of the knowledge in Sharia economics in the world. Yes. I mean, Indonesia is known for modest fashion. Yeah, true. Okay. And again, in many other areas within the Islamic halal economics space. So we believe that this kind of work will enable PIK 2 to be the center for this. Semoga dengan kerjasama antara Menara Syariah dan INSIF University, PIK 2 menjadi pusat di mana para pakar industri, cendekiawan, dan praktisi dalam bidang keuangan dan asuransi berbasis syariah bisa bertemu untuk membagi ilmu dan pengalaman kepada satu sama lain dan juga masyarakat.